Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Alfi Fahri dengan NIM 200420096 mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah saya, yakni mata kuliah Aplikasi Komputer Administrasi sesi 20222204201599 dengan Bapak dosen mengampu Bapak Iip Permana STMT. Yakni tugas pertemuan pertama saya itu adalah tentang lembar penilaian. Jadi sebelum kita ambil langsung ke contoh pembuatan lembaran penilaian, saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya mengenai apa itu lembar penilaian dan mengapa itu penting bagi seorang administrator. Jadi lembar penilaian itu adalah sekumpulan pertanyaan yang akan diberikan kepada responden untuk diberikan dan kemudian ditelaah atau dianalisis jawaban yang diberikan oleh responden. Nah, lembar penilaian ini tidak selalu berbentuk soal terhadap selama ujian, tapi juga untuk sebagai hasil wawancara atau untuk lain sebagainya, untuk dievaluasi dan diproyeksikan oleh beberapa instansi. Misalnya dalam perkuliahan itu lembar penilaian itu digunakan untuk menguji seberapa jauh pengetahuan mahasiswa dalam perkuliahan, yaitu dalam UTS, UAS, ataupun kuis. Nah, dari hasil nilai yang didapatkan dari lembar penilaian tersebutlah, dosen dapat mengevaluasi dan melakukan prediksi ke depannya apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperbaiki untuk dapat meningkatkan atau mempertahankan nilai mahasiswa tersebut. Nah, itu sedikit pengertian dari apa itu lembar penilaian, fungsi, dan tugasnya. Berikutnya adalah jenis-jenis lembar penilaian itu ada banyak. Yang pertama itu adalah lembar penilaian pilihan ganda yang biasanya kita temukan dalam selama sekolah dari SD sampai SMA. Kemudian ada lembar penilaian esai yang juga biasanya kita temukan sejak SMP sampai SMA. Bedanya antara esai dengan pilihan ganda itu adalah bahwa pilihan jawaban-jawaban itu sudah ditentukan dan sudah ada sehingga responden cukup menjawab pilihan salah satu atau lebih dari yang ada terjadi jawaban yang tersedia. Sedangkan esai itu adalah jawaban yang dipikirkan atau dijawab langsung oleh responden. Nah, biasanya dalam perkuliahan, yang saya ambil contoh kali ini adalah lembaran penilaian di dunia perkuliahan. Nah, biasanya mahasiswa itu menemukan soal-soal yang berbentuk esai. Sehingga kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara pembuatan lembaran penilaian berdasarkan jenisnya, yaitu esai. Teman-teman sekalian, kita buka dulu aplikasinya, yaitu kalau ada beberapa aplikasi Word, tapi kali ini saya hanya fokus di aplikasi Microsoft Word. Nah, untuk pertama-tama sekali dalam pembuatan lembar jawaban atau lembaran penilaian, itu yang diperlukan adalah KOP. Nah, untuk KOP saya rasa tidak perlu terlalu panjang dijelaskan. Yang pertama itu adalah fungsi dari lembaran penilaian itu. Nah, untuk contoh kali ini, fungsi dari lembaran penilaian itu adalah untuk lembar jawaban mahasiswa untuk beberapa mata kuliah. Lebih jelasnya, akan saya tambahkan di sini untuk UTS. Contoh. Nah, berikutnya itu selanjutnya adalah data dari responden. Yang pertama sekali, yang paling penting itu adalah nama, kemudian nomor-nomor yang diperlukan. Untuk mahasiswa ya, ada PP, ada mata kuliah, dan sesinya apa. Dan kemudian ada tambahan seperti dosen pengampu, dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman ingin melakukan lebih kompleks atau lebih banyak isi dari kop suratnya, teman-teman bisa menambahkan tabel penilaian. Untuk caranya itu cukup buka insert, terus pilih menu table, terus draw table untuk lebih mudah. Kemudian kita mau taruh di mana, misalnya di sini atau di sini. Intinya itu kita ya. Nah, berikutnya setelah nama dan lainnya, berikutnya kita lanjut ke bagaimana cara pembuatan jawaban esai. Biasanya rekan-rekan saya itu membuatkan esai, jawaban esai itu hanya berdasarkan, maaf,
Biasanya orang-orang yang membuat jawaban soal esai kalau belum terlalu paham dengan Microsoft Word itu hanya cukup memasukkan nomor, terus soalnya, misalnya soalnya seperti, bentar, misalnya soalnya seperti nomor satu, apakah satu ditambah satu, apakah air dapat bersifat non cair? Dapat bersifat cair. Setelah itu lanjut nomor 2. Nah, itu biasanya yang kita temukan dalam contoh kasus orang-orang yang belum paham dengan Microsoft Word dalam pembuatan soal esai. Sebenarnya cara membuat soal esai itu seperti yang kita temukan dalam kertas portfolio atau dalam buku-buku dalam umumnya. Sehingga perlu ditambahkan garis-garis di setiap lembarannya. Nah, bagaimana caranya? Sederhananya adalah seperti ini rekan-rekan. Pertama kita hapus dulu. Hapus semuanya. Kita hapus sebelum sampai ke surat. Cara yang pertama itu adalah pastikan dulu di bagian atas ini setelah ada tanda-tandanya yang seperti L atau kebalik atau L biasa. Caranya adalah kita tekan dulu di sini satu kali, kemudian kita tekan klik kanan dua kali maksud saya. Kemudian kita set, kita pilih apakah titik mau titik atau garis atau terserah saya, kalau terserah Anda. Nah, ini saya contoh saya kan adalah titik, kemudian kita set agar tidak hilang. Oke, setelah di set, kemudian yang kedua pastikan di sini juga sudah tersimpan dengan cara yang sama, yaitu pastikan dulu di sini sudah sampai di ujung ini agar nanti kalau kita ketika buat garis-garis itu tidak melebihi dari sini dan tidak lebih dari ini. Kemudian kita tekan klik dua ini dua kali dan kita masukkan, pastikan ini 6,5 dan 6,5, kemudian tekan right dan pilih opsi kedua dan set. Nah, dan kita tekan tab. Buat titik-titiknya rekan-rekan, setelah itu kita tekan enter, tab lagi, tab lagi, enter, dan begitu seterusnya sampai kertas memenuhi, sampai garis memenuhi satu kertas. Nah, maaf sudah, kita ulang lagi, tekan tab, enter, tab dua kali, tab dua kali, tab dua kali, dan seterusnya. Nah, untuk agar bisa kan kita untuk bisa menambahkan soal kita cukup tekan di kanan. Ini kita masukkan soalnya misalnya nomor satu seperti yang tadi, apakah air, nah, itu pun juga nomor 2 seterusnya juga seperti itu, kita tinggal tekan nomor 2 dan diskusi. Dan begitu seterusnya untuk pembuatan soal esai yang seperti dalam kertas portfolio yang kita temukan dalam perkuliahan. Nah, mungkin sekian presentasi singkat saya. Apabila ada salah kata dan penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.